Petualangan off-road. Wow, seru sekali ya. Dalam suasana bertualang, kita akan melihat berbagai hal-hal yang kadang sukar diterangkan dengan akal sehat. Tapi hal itu sungguh terjadi dan membuat kita semakin yakin akan kebesaran Yang Maha Kuasa. Gunung dikenal sebagai tempat yang memiliki daerah yang atau kekuatan yang mistis. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Saya akan bertualang menyusuri Gunung Merapi. Kira-kira saya menemukan petualangan mistis apa ya? Bersama saya Hilda Anastasia, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Kita berangkat ya, Pak? Ya. Nggak tahu. Roda-roda besar mobil jeep dengan cekatan melintasi daerah berbatu yang terjal dan jarang dilalui kendaraan. Nah, sekarang kita berkumpul untuk melihat lokasi yang akan kita tuju. Nah, tempat-tempat yang kita tuju itu bukan tempat-tempat yang sering didatangi manusia, Pak ya. Nah, ini kita mau lihat lokasinya. Jadi kita posisinya sekarang di mana, Pak? Di sekitar sini ya, Pak? Di sini, ya. Di sini. Ya, kami akan melintasi bekas aliran lahar Gunung Merapi yang dipenuhi dengan batuan terjal. Itu mau turun kayak meluncur gitu, rosotan naik mobil, aduh. Kedua jeep ini dikendarai oleh dua off-roader profesional, Bapak Hari dan Bapak Handi. Dalam petualangan off-road ini, kami juga ditemani oleh seorang penasihat spiritual dari Yogyakarta, Pak Waribi. Dengan teknik off-road handal yang mereka miliki, berhasil juga kami melewati tebing curam ini. Batu-batu terjal harus kami taklukkan. Ya, olahraga off-road ini memang tidak sembarangan. Teknik dan penguasaan kendaraan harus benar-benar maksimal. Kelincahan jeep-jeep beroda besar ini mampu menggilas batu dan kerikil. Puas beroff-road, sekarang kami harus naik kembali melewati tebing curam tadi. Tebing dengan kemiringan sekitar 45 derajat ditambah batuan terjal tentu bukan hal yang mudah. Apalagi ada anak tangga yang juga harus dilewati. Tapi batuan dan pasir menyulitkan laju roda. Semakin gas diinjak, makin mobil tidak bisa melaju. Roda mobil kami mengalami slip di pasir. Betapa mendebarkan. Rem harus benar-benar pakem karena jika tidak, mobil bisa langsung meluncur bebas ke jurang yang ada di bawahnya. Akhirnya, jeep ini harus ditarik dengan menggunakan winch. Bannya hanya bisa berputar jadi nggak mau naik. Dia nanjak lagi, jadi kan otomatis harusnya turun. Tapi ini akhirnya ditarik. Mobil lain berusaha menarik jeep yang saya naiki ini. Tapi ada sedikit kecelakaan kecil. Tangan Mas Handoko yang memasang tali winch terjepit. Ada apa? Oleh Pak Waribi, tangan Mas Handoko berhasil disembuhkan. Udah mending. Tadi tidak bisa bayangkan tadi ya. Gembar-gembar. Sungguh,
Dengan kekuatan hati dan batin yang bersih, seseorang mampu membantu orang lain. Sementara itu di sisi lain, ternyata jeep yang saya dan Pak Handi kendarai, rodanya masih slip. Saya tidak berani bergerak sedikit pun. Kira-kira berhasilkah kami melewati rintangan ini? Deru mesin terus berusaha mengalahkan tebing curam ini. Roda pun masih selip. Tapi perlahan-lahan dengan bantuan winch dan tali, berhasil juga kami melewati tebing curam ini. Berhasil juga. Tapi ini belum tuntas. Masih ada sedikit kekhawatiran yang mengganggu pikiran saya. Satu jeep lagi yang dikendarai Mas Hari belum berhasil naik. Padahal jeep Willys warna coklat susu keluaran tahun 1944 ini, kekuatan mesinnya jauh lebih kecil dari jeep Extreme Offroad yang sudah dimodifikasi milik Pak Handi. Tebing yang curam dan berpasir ini sangat berbahaya. Salah-salah, mobil tidak bisa menanjak, tapi justru meluncur ke bawah dan terjungkal. Iya, Mulai main. ini kan jelas nggak mampu. Oh iya. Ini dengan tanjakan seperti ini udah nggak mampu. Jadi Makanya Pak Waridi ngasih petunjuk saya, dia kasih itu saya harus konsentrasi penuh untuk itu. Saya menatap kayu kecil yang dia pasang. Inilah saat pembuktian bahwa kekuatan spiritual mampu membantu jeep untuk melewati rintangan. Suasana mistis mulai terasa. Ajaib! Dengan bantuan spiritual dari Pak Waribi, bisa membuat jeep melewati tebing curam. Bahkan waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Ya, dengan pertolongan Pak Waribi, mobil yang lebih tua dari yang di depan tadi, ternyata dengan mudahnya naik. Menaiki ini itu sangat susah sekali, tapi ada sesuatu yang unik ketika dua jeep ini naik. Yang pertama itu tadi kan naik itu walaupun usia jeepnya lebih muda, tapi dia susah gitu dan perlu berkali-kali ditarik. Dan coba perhatiin waktu jeep kedua naik itu jeepnya udah lebih tua dari jeep yang pertama ya, dan kondisinya lebih lebih tua juga. Tua Segalanya daripada jeep yang pertama. Tapi tadi dia walaupun juga ditarik naik, tapi dia lebih cepat. Nah, ya, ini tidak hanya sekedar teknik dari pengendaranya, namun juga ada sesuatu yang berbeda, yaitu dari sini. Jadi Pak Waribi tadi memberikan sebuah konsentrasi. Petualangan ini belum berakhir, masih ada rintangan lain yang harus kami lalui. Kami pun masih harus melintasi daerah pegunungan Merapi ini. Perjalanan kembali kami lanjutkan. Tapi ada satu kejadian aneh saat berusaha melewati rintangan kecil, yaitu sebuah gundukan tanah.
Jeep Pahandi yang dimodifikasi untuk melalui Extreme Offroad tidak berhasil melalui gundukan tanah kecil ini. Bahkan saat sling yang dipakai untuk menarik Jeep sampai putus. Ya, ini betul-betul putus ring 8 mili ya, yang standar 2 offroad. Ternyata nggak mampu untuk naikkan rencananya Jeep ini mau naik situ dan ditarik dengan sling ini, tapi kayaknya Tapi kami belum menyerah. Pak Waribi menyarankan kami untuk menarik Jeep ini dengan bantuan manusia. tanah Tapi, apakah mampu? 7 orang berusaha menarik Jeep ini dan berhasil. Bahkan, Jeep Willys ini pun berhasil kami tarik hanya dengan kekuatan manusia. Aduh, perasaan kayak ada yang dorong sama yang narik ya. Jadi betul-betul saya nggak nyangka deh. Menurut logika saya udah nggak bisa ini.